Desa Lembar Selatan, Lombok Barat tanam pohon pisang di tengah jalan. Banjir setinggi 1,5 meter rendam puluhan rumah warga di Kampung Jawa Praya, Lombok Tengah. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama, warga segenter Desa Lembar Selatan, Lombok Barat tanam pohon pisang di tengah jalan raya. Aksi ini sebagai protes warga kepada pemerintah yang tidak kunjung memperbaiki jalan yang rusak. Warga segentar Lembar Selatan, Lombok Barat gelar aksi tanam pohon pisang di tengah jalan raya Lembar Sekotong menuju Pelabuhan Internasional Gilimas. Aksi ini sebagai protes warga kepada pemerintah yang tak kunjung membangun jalan yang menghubungkan dari Pelabuhan Gilimas menuju Kecamatan Sekotong. Akibat jalan ditanami pisang, akses transportasi menjadi sedikit terganggu, terutama truk besar atau tronton yang hendak lewat ke Pelabuhan Gilimas. Menurut Kadus Segentar Saipudin, aksi warga menanam pohon pisang di jalan raya karena kesal rumah warga kerap tergenang banjir saat turun hujan karena drainase atau gorong jalan raya tidak layak atau terlalu sempit sehingga tidak mampu menampung air dari perbukitan. Aksi ini juga sebagai bentuk tuntutan warga kepada pemerintah lantaran kondisi jalan raya banyak titik yang rusak. Bagaimana cara menangani permasalahan yang ini, karena ini satu-satunya saluran yang saluran induk daripada saluran-saluran yang ada di dusun sekitar ini, Pak. Jadi ini saluran akhir, ini hubungan akhir. Semua saluran yang ada di dusun kami ini adalah sini akhirnya. Waktu-waktu akan berisiko banjir juga ya, Pak? Mungkin berisiko tetap, berisiko banjir ya. Jangankan sampai sejam 2 jam hujannya. Setengah jam aja sudah, soalnya jalan keluarnya air enggak ada kalau cepat seperti ini. Keadaan jalan yang sudah tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan besar yang bermuatan berat seperti truk, fuso, dan kendaraan-kendaraan jenis lainnya, sehingga pemerintah harus segera mengambil sikap memperbaiki jalan dan saluran irigasi tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir setinggi 1,5 meter rendam puluhan rumah warga di Kampung Jawa Praya, Lombok Tengah. Sejumlah warga tetap bertahan di rumah mereka guna antisipasi kehilangan barang-barang berharga. Banjir kembali menerjang Kabupaten Lombok Tengah. Tinggi banjir mencapai 1,5 meter atau hingga dada orang dewasa di Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa sore. Banjir terjadi akibat meluapnya air sungai setelah diguyur hujan lebat dan deras. Sejumlah warga pun mengungsi dan mengevakuasi harta benda mereka ke tempat yang lebih aman. Sejumlah warga pun memilih tidak mengungsi karena khawatir barang-barang di dalam rumah mereka hilang. Paling mesin cuci sama TV yang biasa karena lambat diangkat gitu kan, karena tidak tahu mau mengangkat kemana gitu kan. Kalau jiwa mungkin 100-an ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Tengah segera turun mengevakuasi warga terdampak banjir dan menyalurkan bantuan logistik. Kita sudah cari biasanya kalau kita musimkan, kalau tahun-tahun lalu di SD2 ini, di SD2 ini biasanya kita musimkan. Tapi sekarang tergantung dari masyarakat. Masyarakat lebih memilih bertahan tinggal di rumah kan, untuk menjaga harta bendanya, barangnya, dan lain sebagainya. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara untuk kerugian hingga kini belum dapat dipastikan dan banjir sudah surut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Barat meminta 10 kabupaten kota se-NTB untuk meningkatkan status bencana waspada menjadi siaga, menyusul potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung.
Cuaca ekstrim akan berlangsung beberapa hari ke depan di wilayah Provinsi NTB. Tingginya intensitas hujan awal bulan ini perlu diwaspadai karena beberapa wilayah di Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Tengah diterjang bencana banjir dan tanah longsor. Kasih Kedaruratan BPBD NTB menegaskan antisipasi potensi bencana alam. BPBD NTB meminta kabupaten kota untuk meningkatkan status bencana hidrometeorologi dari level waspada ke level siaga. Potensinya tinggi untuk kebencanaan ya, apalagi hujan ya, hujan itu namanya bencana, hujan, longsor itu memang susah diprediksi di mana akan terjadi ya. Cuman kita statusnya ya waspada, selalu waspada. Jadi status ini kami koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, kami mendorong percepatan untuk status siaga bencana. Jadi karena memang sekarang di awal Oktober ini mulai memasuki musim penghujan yang intensitasnya tinggi, jadi harapannya Kabupaten Kota juga mengeluarkan status agar status Kabupaten Kota itu kami tingkatkan menjadi status siaga bencana provinsi. BPBD NTB telah berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk menangani bencana yang akan terjadi sehingga penanggulangannya dapat diantisipasi secara dini oleh masing-masing daerah. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali untuk Anda, untuk itu tetaplah bersama kami.